Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Antonius Iskandar Yahya, dosen di program studi perhotelan Akademi Pariwisata NHI Bandung. Video ini adalah pelaksanaan dari PDD UKTPT di bidang pengajaran. Rumpun ilmu saya adalah manajemen dengan penerapan dalam bidang manajemen perhotelan. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Teknik Supervisi Hotel. Teknik Supervisi Hotel merupakan kelompok mata kuliah bersama yang ditujukan bagi mahasiswa semester akhir, khususnya di semester 5, dengan bobot 2 SKS. Sesuai dengan profil lulusan program studi, yaitu menghasilkan profil lulusan sebagai supervisor di bidang perhotelan. Maka pengetahuan dan kompetensi mengenai supervisory sangat diperlukan untuk terjun di industri perhotelan. Kemampuan intelektual sebagai pemimpin, kepercayaan diri bahwa dirinya sudah mumpuni menjadi seorang supervisor, dan memiliki mental untuk memimpin sebuah tim. Adapun CPL mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap kepemimpinan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis bekerja sama secara efektif dengan kolega dan pelanggan, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, mampu memproduksi, mengkoordinir, mempresentasikan produk dan layanan, serta mewakili dan mengeksekusi kebijakan di setiap bidang. Memahami cara mengambil keputusan, mengaplikasikan cara penyelesaian masalah, mengidentifikasi peran dan fungsi supervisor, menunjukkan cara berkomunikasi, menerapkan cara mendelegasikan wewenang. Dalam proses belajar mengajar, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang saya ampu kepada mahasiswa. Untuk bisa mencapai CPL tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah kepemimpinan lanjutan. Di dalam sub pokok bahasan ini, materi kepemimpinan bertujuan untuk membekali teori kepemimpinan yang baik kepada calon supervisor. Materi berikutnya manajer dan supervisor. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa supervisor adalah seorang manajer. Berikutnya peran supervisor sebagai pemimpin. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan peran-peran yang harus dilakukan ketika menjadi seorang supervisor. Yang kedua adalah sub pokok bahasan kompetensi supervisor. Yang pertama ada komunikasi. Materi ini bertujuan memberikan kompetensi utama seorang supervisor. Yang kedua adalah pengambilan keputusan, di mana materi ini bertujuan mempelajari bagaimana supervisor mengambil keputusan dan menemukan suatu solusi. Ketiga adalah delegasi. Materi ini mempelajari bagaimana supervisor dapat memberikan wewenangnya kepada orang lain. Dan yang terakhir wawasan supervisor, di mana materi ini mempelajari wawasan di luar bidang supervisor yang harus diketahui. Sub pokok bahasan wawasan supervisor yang terakhir adalah yang pertama, supervisor dan motivasi, di mana materi ini bertujuan seorang supervisor dapat menjaga motivasi teamworknya. Yang kedua, supervisor dan mekanisme pekerjaan, di mana materi ini bertujuan seorang supervisor dapat mengatur ritme pekerjaan di tengah kesibukan. Materi selanjutnya adalah supervisor dan konflik internal. Materi ini bertujuan seorang supervisor dapat mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan kerja. Berikutnya supervisor dan perubahan, di mana materi ini bertujuan seorang supervisor dapat beradaptasi
dengan lingkungan kerja yang dinamis. Materi selanjutnya adalah supervisor dengan multi skill, di mana materi ini bertujuan seorang supervisor harus memiliki keahlian di bidang atau di luar bidang kerjanya. Sumber-sumber dari materi perkuliahan teknik supervisi hotel saya ambil dari beberapa textbooks, yang diantaranya referensi dari Bartono dan Rufino dengan judul Hotel Supervision. Adapun sumber lainnya itu sudah saya ambil dari modul-modul ASEAN Toolbox di tahun 2012 dan SKKNI yang menjadi acuan dalam mengukur kompetensi bidang vokasional. Dalam menyampaikan perupiahan, saya menggunakan sistem presentasi, sistem diskusi, role play, collaborative learning, problem-based learning. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam perkuliahan, saya menggunakan saluran komunikasi. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif sehingga terjadi komunikasi dua arah. Saya memberikan session untuk tanya jawab. Yang kedua, di luar kelas, saya membangun komunikasi menggunakan media atau teknologi WhatsApp Group. Di dalam grup WhatsApp ini, mahasiswa dapat berinteraksi, sharing ilmu, sesi tanya jawab, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom jika memang diperlukan. Assessment adalah bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Berikut adalah contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. Saya memberikan presentasi kehadiran yaitu 10%. Untuk tugas-tugas saya berikan bobot 20%. Ujian tengah semester saya berikan 30%. Untuk ujian akhir semester saya berikan 40%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah teknik supervisi hotel, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya ketika di dalam kelas. Selamat siang ATM 5. Siang, Pak. Kita akan melanjutkan materi kita. Ya. Sebelum itu, saya mau mengingatkan bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengambilan keputusan. Ya. Dimana seorang supervisor betul-betul bisa mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan solusi dari suatu masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika supervisor atau kalian ini tidak berada di tempat? Ya, artinya kalian meninggalkan ruang kerja kalian. Ya, dan jawabannya ini delegasi. Ya. Apa itu delegasi? Menurut kesimpulan ya teorinya, pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian kerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberi wewenang kepada delegate atau penerima wewenang untuk dikerjakannya atas nama delegator yang terpilih kepada siapa delegasi. Sedangkan menurut Stoner dalam Musuman Jaya, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Sedangkan menurut Lab Sidiapis, delegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Artinya delegasi di sini, kalian sebagai supervisor memberikan pekerjaan kalian, ya, wewenang kalian, dan tanggung jawab kalian kepada seseorang. Nah, seseorang ini ya, itu harus yang sudah kalian percaya.
sehingga dia mampu menerima dan melaksanakan pekerjaan kalian. Itu delegasi. Nah, elemen dari pendelegasian wewenang ini ada 3. Yang pertama adalah wewenang atau otoritas. Yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah power kalian sebagai supervisor diberikan sebagian atau seluruhnya kepada seseorang yang kalian percayai, ya, baik itu bawahan ataupun atasan. Ya. Lalu ada hak kalian, di mana hak kalian juga diberikan atau diserahkan kepada delegat ini. Lalu dalam mengambil keputusan juga kalian percayakan kepada seseorang yang kalian percaya tadi. Yang terakhir adalah memberi perintah. Seorang yang kalian percaya ini juga memiliki wewenang untuk memberikan instruksi kepada rekan lainnya yang biasa kalian lakukan. Nah, itu nanti akan dikerjakan oleh seseorang perwakilan tersebut. Begitu juga dengan hal memberi perintah. Ya. Perwakilan kalian diberi hak dan wewenang untuk memberikan instruksi atau pekerjaan kepada rekannya. Ya. Sama seperti halnya ketika kalian melakukan instruksi kepada rekan kalian. Nah, beberapa hal yang harus diketahui dalam pemberian delegasi ini. Yang pertama, mengetahui kepada siapa pendelegasian. Artinya kalian sudah punya calonnya, baik itu anak buah kalian yang kalian percaya atau atasan kalian. Nah, seseorang yang kalian percaya ini sudah kalian kenal. Yang pertama, ya. Begitu juga dengan kemampuannya, potensinya. Ini kalian sudah ketahui dan kalian yakin bahwa pekerjaan kalian dapat terlaksana oleh orang tersebut. Berikutnya, mengetahui hak-hak pendelegasian. Kalian harus menjelaskan hak apa saja yang akan dimiliki oleh perwakilan tersebut. Yang terakhir, mengetahui berapa banyak pendelegasian. Artinya berapa banyak tugas yang akan kalian berikan. Berapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang tersebut. Karena tidak seterusnya atau selamanya kalian meninggalkan lapangan pekerjaan, ya, ada waktunya, ada batas waktu, sehingga calon delegasi ini tahu sampai mana batas tugas dan pekerjaan. Nah, biasanya hal-hal yang penting dalam hal pemberian wewenang atau delegasi ini ada beberapa hal. Yaitu tujuannya memungkinkan atasan dapat mencapai lebih daripada mereka menangani setiap tugas sendiri. Artinya dengan delegasi ada bantuan untuk meningkatkan kualitas kerja ketika kalian supervisor bekerja sendiri. Ya, artinya di sini ada bantuan dari anak buah yang kompetensinya dapat mengimbangi kalian, sehingga kualitas pekerjaan dapat mencapai lebih baik. Yang berikutnya, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Jelas ya, dengan bantuan, kecepatan kerja, pencapaian target dari permintaan customer akan memungkinkan dicapai. Atasan dapat memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih diprioritaskan. Ini tujuan utama dari delegasi. Ketika kalian supervisor dibutuhkan di departemen lain atau dipanggil oleh atasan kalian sendiri, para manajer, ya, untuk meeting misalnya, ya, atau dinas kerja keluar hotel, sehingga kalian bisa fokus dalam tugas yang diberikan tadi. Nah, pekerjaan di tempat produksi sehari-harinya bisa kalian limpahkan pada anak buah tadi, dan kalian bisa fokus, ya, pikirannya tidak bercabang gitu. Kalau ada meeting apalagi
sedangkan pekerjaan sedang tunggu kan deadline-nya. Kalau tidak ada pendelegasian, nanti kalian tidak bisa fokus, meetingnya berantakan, kerjaannya apalagi. Dan berikutnya, karena atasan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan, pendelegasian juga untuk menutupi kekurangan kalian sebagai supervisor. Ada beberapa hal mungkin skill level kalian belum mumpuni, atau kalian belum punya pengalaman dalam menghadapi beberapa kasus. Nah, ini dibantu dengan pendelegasi. Minta bantuan pada seseorang yang lebih tahu, lebih pengalaman, atau skillnya lebih mumpuni. Dengan pendelegasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk pembelajaran dari kesalahan atau keberhasilan. Artinya bahwa anak buah kalian yang diberikan wewenang oleh kalian itu akan bertumbuh juga pengetahuannya, pengalamannya, keterampilannya, kompetensinya, skillnya, beberapa informasi lain, ya, di mana pengalaman untuk pekerjaan supervisor bisa diketahui oleh anak buah kalian tadi. Ini akan menjadi mungkin cikal bakal atau promosi lah untuk anak buah kalian. Ketika kalian naik atau tidak bekerja lagi di situ, anak buah kalian menggantikan kalian itu sudah siap melanjutkan pekerjaan supervisor. Mengapa supervisor enggan mendelegasikan tugas? Sebelum saya jelaskan ini, untuk materi sebelumnya yang ditanyakan dulu. Pak, mau nanya Pak? Ya. Jadi anggapnya saya seorang pemimpin Pak. Nah, otomatis kan saya akan mendelegasikan pekerjaan saya ke bawahan saya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan yang saya lakukan yaitu delegasinya itu ternyata gagal Pak? Apakah tadi itu kan ada dua jenisnya Pak? Ada yang serukan sama pengurusan. Itu apakah saya ganti jenisnya atau mungkin saya ubah orang kepercayaan saya gitu? Ya, jadi gimana kalau pekerjaannya gagal gitu ya, atau pekerjaan yang tidak sesuai target atau hasil yang diinginkan. Yang pertama, jangan lupa tanggung jawab. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada tanggung jawab dan ada tanggung jawab yang akuntabilitas. Dan di sini harus kita lihat, ya, harus kita bahas dan evaluasi kenapa sampai gagal. Tentu dari pihak supervisor, dari pemberi delegasi, dan si penerimanya. Ya, ini harus berkomunikasi apa yang terjadi sehingga pekerjaan gagal. Dan tanggung jawabnya sampai mana? Akuntabilitasnya seperti apa? Ini bisa ditelusuri. Ya. Supervisor tidak bisa menyalahkan juga. Ya, karena kan sudah memberi kepercayaan, tapi menjadi bahan evaluasi, menjadi pengalaman juga seperti itu. Nah, hasil yang gagal tadi tetap harus dipertanggungjawabkan pada manajer, terutama takutnya kegagalan ini komplain oleh tamu. Gitu kan. Nah, seperti apa tadi? Baik, ada lagi? Ya, silakan. Bisakah seorang delegator berkomunikasi dengan supervisor untuk departemen lainnya? Apakah sang delegator bisa berkomunikasi dengan supervisor dari departemen lain? Bisa, ya, karena wewenangnya sudah diberikan dan memang seharusnya begitu. Ya. Komunikasi yang terjadi antara departemen ini untuk berkoordinasi, apalagi menyangkut satu pekerjaan untuk satu event misalkan yang ada deadline-nya, maka sang delegator memang harus berkomunikasi dengan pihak lain, ya. Pihak penerima tamu misalkan menjelaskan permintaan seperti apa dari front office, dari salesnya mungkin, ya. Sehingga kalian yang berada di produksi itu bisa tahu keinginan dari
tamunya. Yang begitupun jika ada pertanyaan dari produksi, tanyakan langsung kepada salesnya atau ke front office, itu bisa. Sehingga komunikasi memang diperlukan. Nah, jadi diperbolehkan. Seperti itu. Mengapa supervisor enggan mendelegasikan tugasnya kepada anak buah? Ada beberapa hal yang biasanya memang dialami oleh para supervisor ketika memberikan kepercayaan kepada bawahan. Yang pertama adalah rasa takut ya terhadap hal-hal seperti kemungkinan terjadinya kesalahan dari bawahan. Ini yang lumrah sekali. Pekerjaan kalian ini tanggung jawabnya besar, menyangkut kepuasan tamu dan harus diberikan kepada anak buah, harus dipercayakan kepada anak buah. Kekhawatiran akan gagalnya pekerjaan wajar betul, sehingga dia agak enggan ya, memberikan pekerjaan ini kepada anak buah. Bawahan mungkin menghasilkan kerja yang lebih baik. Artinya kalian punya anak buah yang lebih pintar, yang lebih smart, keterampilannya juga lebih mumpuni. Ini kalian tahu akan tersaingi. Kehilangan kontrol atas aktivitas yang berlangsung. Jadi pekerjaan yang sudah kalian kuasai, yang sudah kalian jalan sehari-hari, ini takut berantakan. Planningnya, strateginya, ya, pengawasan kalian itu tidak bisa dilaksanakan oleh anak buah. Lalu ada kehilangan wibawa status. Mungkin anak buah kalian lebih berkarisma sebagai leader, lebih disukai oleh anak buah yang lainnya. Kalian takut kehilangan status kalian sebagai leader, wibawa kalian turun, dan lain sebagainya. Sehingga di sini kalian enggan ya, memberikan kepercayaan. Yang kedua, masih memegang prinsip I can do it better myself. Nah, ini seorang yang workaholic biasanya. Semua pekerjaan bisa ditangani, bisa dihandle, mampu melaksanakan pekerjaan yang berat, sehingga biasanya malas kasih kepercayaan, malas minta bantuan ke anak buah. Padahal kalian pekerjaan banyak, apalagi ditambah tadi adanya meeting, ya adanya dinas keluar kota misalnya. Ini kalian menjanjikan kepercayaan kalian. Ketiga, kurang mampu membuat perencanaan. Ini memang supervisornya yang memang kurang gitu ya. Kurang mampu membuat perencanaan, rencana kerja, metode komunikasinya. Karena kalian bingung, sedikit ragu untuk memberikan kepercayaan. Karena dari kalian ini belum siap. Dan tempat meragukan kemampuan bawahan. Ini juga sering terjadi ya. Ketika kalian kenal dengan timbul kalian seperti apa pribadinya, kemampuannya, pengetahuannya, dan kalian meragukan gitu ya kemampuan mereka, sehingga delegasi tidak terjadi. Jadi siapa yang masih ingat apa itu bedanya tanggung jawab dengan akuntabilitas? Masih pada ingat atau tidak? Silakan. Ya, silakan. Jadi kalau tanggung jawab itu seingat saya adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan suatu tanggung jawabnya yang sudah diserahkan kepada orang tersebut. Nah, bedanya dengan akuntabilitas tersendiri itu, kalau akuntabilitas adalah tanggung jawab yang tanggung jawab yang diberikan dan sifatnya itu lebih berat, lebih besar. Ya. Jadi akuntabilitas itu adalah tanggung jawab, kita tanggung jawab.
hanya dengan taraf kualitas yang lebih. Nah, kualitas ini yang ditentukan oleh pencatatan tadi, catatan keuangan misalnya, habis berapa belanja material, habis berapa bahan baku yang digunakan, itu semua ada pencatatan. Atau misalkan anak buah kalian ada yang tidak masuk kerja, di sini kan ada pencatatan absensi. Nah, dengan begitu, mengapa pekerjaan lambat? Misalnya, anak buah saya ada yang tidak masuk, Pak. Ada data, kalian bertanggung jawab akan hal itu. Tapi ada data, nah itu akuntabilitas. Sehingga kalian dalam bertanggung jawabkan ini bisa diterima oleh manajer yang tinggi. Misalnya. Baik, ada pertanyaan lain? Atau saya akan nanya lagi, apa yang kalian rasakan sih sebetulnya? Saya pengen tahu. Udah kalian malas gitu atau enggak hari ini? Menang bersoal ini. Saya pengen tahu. Ada yang mau berbagi? Apa yang kamu rasain sih? Sampai malas itu menerima kepercayaan kalian dia kamu dia menjadi leader sementara gitu. Boleh tahu? Bisa dibilang malas ada pasti. Malas nama kerjaan itu. Iya, mungkin ada yang karena malas beneran, ada yang beneran kebanyakan jadi sama beberapa faktor mental. Biasanya mental muncul karena ya kita merasa sehari-hari kan bawahan gitu. Tiba-tiba itu jadi leader mungkin sementara. Kadang kurang siap juga. Jadi alas atau kitanya biasanya sembunyi gitu ya, pura-pura sibuk gitu. Jangan gua deh gitu kan. Itu mentalnya belum siap. Bagus ya, ini di luar contoh tadi. Ada lagi yang mau berbagi? Kenapa malas gitu menerima kepercayaan dan tidak ada? Baik, kalau ya tadi ya. Oh ya, mungkin kalau biasanya yang sering terjadi di industri kita itu sebenarnya nggak percaya diri sih Pak. nggak percaya diri Ya karena balik lagi ke yang tadi poin takut dikritik. Karena kayak gitu mungkin untuk sekarang generasi sekarang juga kan istilahnya balik lagi yang tadi orang ngomong mental ya mungkin apa ya mereka kurang percaya diri aja sih Pak. Sama pengukuran kualitas dirinya ya. Jadi kita merasa aja gitu ya bahwa kita belum nih dari ini. Tapi bagaimanapun kalian harus siap ya, tujuan kuliah kita ya, kalian juga dibekal sebagai supervisor nanti ya. Nah sebelum menjadi supervisor kalian siapkan mentalnya. Itu tujuan mata kuliah kita ya. Karena harus percaya diri. Kalian sudah 7 kali ilmu supervisor. Ketika ada delegasi, kalian siap. Kalian tunjukkan itu kesempatan kalian bahwa memang level kalian supervisor. Urusan dari sini. Ya. Baik, kalau gitu kita ketemu minggu depan untuk menjadi selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Demikian video penjelasan singkat mengenai mata kuliah Teknik Supervisi Hotel. Semoga bermanfaat dan saya Antonius Iskandar Yahya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.